Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam atau Tarikh. Kisah-kisah tentang perjalanan Islam ini. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas kisah teladan Nabi Yahya alaihi salam yang ada di buku Al-Islam kalian di halaman 57. Di halaman 57, kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Yahya alaihi salam. Sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan rizkikanlah kepadaku pemahaman untuk memahami ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 5 rahimani wa rahimakumullah. Di halaman 57 yang paling atas, mari membaca Al-Qur'an dengan tartil. Kita membaca surat Al-Anbiya ayat 25, dibaca dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Penjelasannya ada di tafsir surat Al-Anbiya ayat 25. Dan kami tidaklah mengutus sebelum engkau, wahai Rasul, seorang Rasul pun, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku semata dan janganlah menyekutukanku dengan sesuatu pun. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul mulai dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah perintahkan kepada Rasul, kepada Nabi untuk mendakwahkan tauhid, untuk mendakwahkan bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul, Nabi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintahnya sama, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan tauhid, mengajak umat untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita membahas kisahnya Nabi Yahya alaihi salam. Siapakah Nabi Yahya alaihi salam? Nabi Yahya alaihi salam merupakan salah satu nabi yang berasal dari ayah yang juga nabi juga, yang bernama Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria sendiri adalah seorang nabi. Zakaria memiliki anak bernama Yahya di usianya yang sudah cukup tua. Namun Allah Ta'ala memberikan kebesarannya kepada kehidupannya. Berikut adalah kisah lengkap tentang Nabi Yahya alaihissalam sebagai salah satu pengetahuan yang wajib dipahami oleh setiap muslim. Nama Yahya merupakan nama khusus yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sebagai nama yang khusus dari Allah karena sebelum-sebelumnya belum ada pembaharuan nama Yahya, belum ada pemberian nama Yahya kepada orang-orang
sebelum putranya Nabi Zakaria ini. Kabar tentang kelahiran Nabi Yahya alaihissalam dituangkan di dalam Al-Quran, Quran surat Maryam ayat 7. Ia merupakan keturunan Nabi bernama Zakaria. Kita simak surat Maryam ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Dijelaskan dalam tafsir, maka Allah pun mengabulkan doanya dan memanggilnya. Wahai Zakaria, kami memberimu kabar yang menggembirakan. Kami telah mengabulkan doamu dan akan menganugerahkan kepadamu seorang anak laki-laki bernama Yahya. Kami belum pernah memberikan nama itu kepada selainnya sebelum ini. Jadi anak-anakku kelas 5 rahimani wa rahimakumullah, maksudnya adalah Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya itu sudah lama tidak memiliki keturunan, sudah lama tidak memiliki anak. Akhirnya dengan semangatnya Nabi Zakaria alaihissalam tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat memohon kepada Allah, terus dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal umur Nabi Zakaria itu sudah sangat tua dan istrinya pun juga tua. Bahkan istrinya divonis mandul. Akan tetapi yang mana kalau difikir secara nalar, dia tidak akan pernah punya anak. Akan tetapi Nabi Zakaria alaihissalam tidak pernah putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, maka Allah pun mengabulkan doanya. Yang kemudian memanggil Nabi Zakaria, wahai Zakaria, kami memberimu kabar yang menggembirakan. Kami telah mengabulkan doamu dan akan menganugerahkan kepadamu seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Dan nama Yahya ini adalah nama pertama kali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan siapakah manusia tersebut? Yakni putranya Nabi Zakaria alaihissalam, dikasih nama Yahya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa Ustadz sampaikan di pertemuan pertama ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut bagaimana kisah Nabi Zakaria dalam kehidupannya di masa kecilnya ketika menjadi nabi sampai beliau wafat. Insyaallah Ustadz akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami pelajaran pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat untuk tetap belajar meskipun dari rumah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.